bahwa alat bukti yang sah itu tentunya bukan saja keterangan saksi yang tentunya merujuk kepada UHAP 184 terkait alat bukti yang sah ya Bang. Tetapi dalam hal ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan Bang? Apakah ada nilai plusnya juga? Karena kita melihat bahwa dalam hal ini Danu bukan saksi biasa Bang. Danu itu adalah saksi mahkota atau mungkin bahasa lainnya saksi pelaku lah ya. Nah bagaimana Bang mengenai hal ini Bang? Mungkin bisa dijelaskan sama Bang. Jadi pertama adalah yang perlu kita sama-sama pahami bahwa Danu ini adalah saksi pelaku atau saksi mahkota begitu ya. Kedua, Danu ini seorang JC, Justice Collaborator, yang sudah di ACC sudah disetujui oleh LPSK, diaminkan oleh jaksa dan pihak kepolisian begitu. Artinya apa? Memang keberadaan Danu ini sangat vital. Dia bisa menceritakan secara detail, secara rigid, secara rinci tentang proses terjadinya tindak pidana itu terjadi begitu. Nah, ketika kita berkaca dari proses itu ya, Danu ini kan ketika dia menjadi seorang saksi mahkota, sebetulnya dia punya kualitas yang lebih dibandingkan saksi-saksi yang lain begitu. Dia ini bukan saksi di auditu ya, artinya memang benar-benar dia yang ada dalam proses itu sendiri begitu ya. Jadi kekuatan pembuktian tentunya juga lebih di sini begitu loh. Dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan menjadi saksi mahkota begitu. Walaupun memang saksi-saksi yang lain ini dalam proses Danu sendiri pun memang belum diperiksa ya dalam proses persidangan karena baru hari ini sidang Danu sebagai terdakwa ini disidangkan begitu. Jadi itu jawaban kami bahwa Danu memang punya kualitas lebih daripada saksi-saksi yang lain gitu. Oke Bang, ada satu lagi dari saya Bang, sebelum mungkin nanti Pak Dede ya. Kemarin kita mendengar Bang, bahwa Danu di dalam sidang kemarin menyampaikan bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat mungkin ya di dalam kasus Subang ini. Nah, tidak terlepas itu pada saat sebelum, tapi bagaimanapun kondisi saat ini Danu adalah klien Abang. Dan pada saat sidang kemarin juga mungkin juga didampingi oleh ATS Korkom ya Bang. Nah, upaya apa yang akan dilakukan oleh Abang ya terkait hal ini Bang? Baik, untuk saat ini Kang Heri dan YouTuber yang lain setelah para netizen, kita fokus terhadap proses pembelaan Danu. Hak hukumnya jangan sampai Danu ini tergerus begitu ya, sama kayak kemarin begitu. Makanya ketika kita mendengar kemarin di persidangan kesaksian Danu, kita mendengar bahwa Danu menerima siksaan yang sedemikian hebat begitu ya, tekanan sedemikian hebat, sudah tepat langkah kita ketika kita mengajukan JC ke pihak LPSK. Artinya ketika seorang saksi ini menjadi seorang JC, dia akan dilindungi 24 jam penuh oleh LPSK. Dan kita sama-sama lihat di persidangan juga LPSK sangat profesional sekali memproteksi Danu, menjalankan tugasnya untuk mengamankan Danu, jangan sampai ada anasir-anasir atau ada gangguan-gangguan yang mengganggu keselamatan Danu serta mengganggu independensi Danu dalam memberikan keterangan begitu. Nah, untuk saat ini kita fokus kepada proses itu karena untuk langkah yang tidak profesional yang dilakukan oleh penyidik di Polres ya pada saat itu, keterangan kemarin kita sama-sama dengar kan Danu mengalami kekerasan itu pada saat dia proses penyelidikan di Polres Subang gitu ya. Nah, untuk saat ini proses obstruction of justice sedang diproses pihak Polda begitu. Jadi kita berharap Polda mendengar dan menampung aspirasi serta keterangan dari Danu itu untuk dijadikan bahan kajian serta tindakan yang lebih lanjut dan konkret untuk menjaga hak-hak klien kami gitu. Kami tentu saja mengecam tindakan itu, kita sangat menyayangkan sebagai polisi yang profesional akhirnya ternodai dengan tindakan-tindakan oknum polisi yang tidak profesional di Polres Subang tersebut. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Dede. Baik, terima kasih Kang Ait. Saya ingin menanyakan terkait argumentasi yang dilontarkan oleh kuasa hukum Pak Yosef Hidayat dan 3 tersangka lainnya itu kan
kenapa Ramdhanu ini selalu dikatakan masih berbohong oleh pihak Pak Rohman Hidayat? Itu karena buktinya katanya penyidik sampai sekarang itu belum menahan ketiga tersangka, Ibu Mimin, Aringi, dan Abi. Dan juga katanya berkasnya juga belum dinyatakan lengkap oleh JPU sampai sekarang. Nah, ini gimana tanggapan dari ATS Baik. Robert? Sekali lagi komentar dari rekan Rohman sebagai kuasa hukum Yosep itu kalau kami lihat bagian dari strategi pembelaan untuk menyelamatkan rekan klien mereka begitu, klien rekan Rohman ini begitu. Tapi sampai saat ini kami masih percaya kepada pihak penyidik ya, karena di titik inilah sampai kemudian kasus pembunuhan Subang ini terungkap gitu. Kalau tidak kerja keras dari penyidik dari Polda Jawa Barat kan tidak mungkin kasus ini akan terbuka begitu. Nah, kami tetap meyakini karena kami melihat bahwa penyidik punya strategi khusus ya, dan itu sekali lagi masalah penangkapan penahanan itu hak prerogatif dari penyidik begitu. Dan kami melihat ini adalah bagian dari strategi penyidik untuk membuat terang kasus ini ya, untuk mengungkap kasus ini secara tuntas begitu. Jadi silahkan saja rekan Roman berkomentar seperti itu, tapi kami tetap sesuai dengan pendapat kami bahwa keterangan Danu yang diberikan di persidangan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik pada saat ini maupun yang kemarin yang diberikan pada saat dia menjadi saksi begitu. Satu lagi, Bang. Jadi terkait dengan proses persidangan yang sudah berjalan, yang pertama adalah status Yosep Hidayat sebagai terdakwa dan sekarang hari ini Ramdhanu sebagai terdakwa. Keyakinan Abang ini kan boleh kita berandai-andai berasumsi terkait dengan ketiga tersangka nih. Kira-kira ini kapan itu bisa, tadi kalau memang ini strategi dari penyidik, itu bisa memasuki proses persidangan nanti. Barangkali punya opini, Bang. Untuk ketiga ini ya. Untuk ketiga tersangka, Bang. Ibu Mimin, Aringi, dan Abi. Kalau kami melihat yang tadi pertama jawaban kami adalah ini bagian dari strategi penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan ya, untuk proses ini biar selesai dengan baik dan tepat gitu ya. Kami tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Danu bahwa ketiga orang ini terlibat. Aribi, Abi, dan Mimin ini terlibat dalam proses tindak pidana ini begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Abang tadi adalah bahwa penyidik tentunya punya pertimbangan khusus yang memang dalam proses persidangan saat ini, proses persidangan Danu sebagai terdakwa maupun Yosef sebagai terdakwa, itu kan banyak fakta-fakta hukum yang akan terungkap nanti. Banyak informasi-informasi yang selama ini terpendam, tersimpan, yang kita orang luar ini tidak tahu begitu. Dan ini oleh undang-undang, oleh negara diberikan ruang untuk bagaimana kita mencari kebenaran material dalam proses ini. Nah, tempatnya di mana? Di persidangan itu. Kemarin kita sama-sama tahu bahwa ada hal-hal baru yang ternyata baru terungkap di persidangan yang selama ini kita tidak tahu. Contohnya misalnya adalah terjadi kekerasan fisik dan psikis terhadap rekan kami, intimidasi, Danu ini gitu. Intimidasi yang luar biasa terhadap Danu ini. Ini kan baru terungkap gitu. Nah, ini menjadi bahan untuk nanti proses penyidikan terhadap tindak pidana obstruction of justice yang sekarang lagi diselidiki oleh pihak Polda begitu. Dan hal-hal baru seperti ini yang kami meyakini ini akan dijadikan bukti petunjuk oleh pihak kejaksaan untuk melanjutkan proses hukum terhadap ketiga tersangka ini begitu. Baik, ada satu lagi. Saat ini, hari ini tadi kan ada pembacaan dakwaan untuk terdakwa Muhammad Ramdhanu. Nah, dan penasihat hukum Muhammad Ramdhanu itu kan menyatakan tidak menyampaikan eksepsi. Betul. Langsung ke proses pembuktian. Nah, kira-kira status Jesse Ramdhanu, barangkali netizen banyak yang belum paham juga proses acara persidangan ini, Bang. Itu kira-kira kapan majelis hakim itu menyatakan menyetujui terkait dengan status Jesse Muhammad Ramdhanu tersebut? Baik, jadi hukum acara kita semenjak ada Undang-Undang Tindak Pidana
korupsi ini itu mengalami kemajuan yang luar biasa, dinamisasi yang luar biasa gitu. Dan JC itu baru memang ada pada saat tindak pidana korupsi itu terjadi begitu ya. Itu kemudian ke sini akhirnya dipakai oleh praktisi yang ingin supaya pengungkapan kasus tindak pidana ini maksimal begitu ya. Nah, JC itu memang kemarin sudah kita lakukan, kita ajukan terhadap Danu ini ke LPSK begitu, terus juga ke pihak Polda dan Kejaksaan begitu ya. Artinya rekomendasi dari institusi ini sangat diperlukan sekali untuk bagaimana pengungkapan kasus ini terjadi secara maksimal begitu ya. Nah, proses JC sendiri yang kita ajukan sudah disetujui oleh pihak LPSK, rekomendasi artinya. Dan rekomendasi ini kemudian nanti akan dibawa ke proses persidangan dan nanti akan dilihat nih apakah permohonan kita sesuai dengan persidangan atau tidak. Artinya Danu ketika mengajukan JC syaratnya kan memang dia bukan pelaku utama di JC dan dia akan sangat kooperatif untuk membongkar kasus ini dan dia mengakui perbuatannya, begitu ya. Nah, dari JC ini kemudian proses sidang ini nanti akan dilihat keterangan Danu. Ada kesesuaian tidak? Atau konsisten tidak keterangan Danu ini dengan BAP yang sudah ditandatangani dan dinyatakan di proses penyidikan, gitu ya. Nah, ketika dia konsisten, dia akan kooperatif membongkar kasus ini, dia mengaku salah, terus kemudian dia bukan pelaku utama. Ketika dia konsisten untuk membongkar kasus ini di persidangan, artinya membuka semua fakta-fakta hukum yang terjadi begitu. Nah, kemudian majelis akan memutuskan nih bahwa Danu ini JC-nya dikabulkan begitu. Itu biasanya JC itu biasanya dikabulkan pada saat sebelum putusan atau pada saat bersamaan dengan putusan gitu. Iya. Cukup dari saya. Cukup. Oke, terima kasih. Iya. Bang Ahib, Mbak Berlin ya, dan Bang Walid ya. Walid, iya. Terus ya. Iya, makasih. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan jawabannya ini dapat memberikan Pencerahan juga. dan pencerahan kepada semua teman-teman para kita semua. Iya. Terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Selanjutnya.